Selamat siang, perkenalkan nama saya Madelina Nainggolan berserta dengan rekan saya. Saya Nur Auliani. Saya Fitrianti. Dan pada hari ini kami akan menjelaskan bagaimana jalan aspal direncanakan. Mengapa jalan arus direncanakan? Sebelum dibangun, jalan arus direncanakan agar mampu melayani beban kendaraan selama umur rencana dan menghindari kerusakan dini. MDP 2024 digunakan sebagai pedoman untuk menentukan struktur perkerasan yang aman dan ekonomis. Apa saja data yang diperlukan? Lalu lintas, tanah dasar, umur rencana 20 tahun, desain perkerasan, dan 1. Lalu lintas LAR, komposisi kendaraan, pertumbuhan lalu lintas, 2. Tanah dasar, nilai CBR, jenis tanah, kondisi tanah, 3. Umur rencana 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 4. Lingkungan curah hujan, drainase, dan temperatur. Analisis lalu lintas, jenis kendaraan motor, jumlah 2.500, jenis kendaraan mobil jumlah 1.000, jenis kendaraan bus jumlah 1.500, jenis kendaraan truk jumlah 350. Pertumbuhan lalu lintas. Jumlah kendaraan akan meningkat setiap tahun sehingga perlu diperhitungkan dalam desain perkerasan. Dengan rumus LHRN sama dengan LHRO 1 ditambah IN. Keterangannya yaitu LHR0 sama dengan lalu lintas awal, I sama dengan pertumbuhan lalu lintas, dan N sama dengan umur rencana. Semakin besar pertumbuhan lalu lintas, maka kebutuhan tebal perkerasan semakin besar. Kemudian analisis tanah dasar atau CBR. CBR digunakan untuk mengetahui kemampuan tanah dasar dalam menahan beban. Bisa dilihat data yang ditampilkan, nilai-nilai CBR dan kondisinya. Seperti yang terlihat, lebih besar dari 3% itu dalam kondisi buruk, 3-5% nilai CBR-nya itu dalam kondisi rendah, 5-10% nilai CBR-nya itu sedang, serta lebih kecil dari 10% itu baik. Contoh, CBR sama dengan 6%. Artinya tanah dasar memiliki kondisi sedang dan masih memerlukan struktur perkerasan yang memadai. Lalu juga ada tahapan desain MDP 2024, alur desain perkerasan kaku menurut MDP 2024. Di sini ada lampiran dari floor chart. Tahapan ini digunakan untuk menentukan struktur perkerasan yang sesuai dengan kondisi lapangan, yaitu data lalu lintas, data CBR, umur rencana, analisis MDP 2024, penentuan tebal perkerasan, desain akhir, kemudian selesai. Contoh data perencanaan bisa dilihat dari yang terlampir, parameter dan nilainya. Data tersebut digunakan sebagai data dasar analisis desain perkerasan kaku. Selanjutnya yaitu penentuan struktur perkerasan. Struktur perkerasan kaku terdiri dari plat beton, yaitu menahan beban kendaraan, lapis fondasi menyebarkan beban. Yang kedua, tanah dasar, yaitu mendukung struktur jalan. Setiap lapisan memiliki fungsi yang berbeda dalam menjaga kinerja jalan selama umur rencana. Untuk hasil desain sederhana, yaitu dengan lapisan plat beton tebal 27 cm, LPA kelas A dengan tebal 15 cm. Struktur plat beton 27 cm, LPA kelas A 15 cm, tanah dasar CBR 6%. Hasil ini merupakan contoh sederhana berdasarkan parameter desain yang telah ditentukan. Selanjutnya pembahasan hasil desain. Plat beton dipilih setebal 27 cm karena LHR mencapai 4.000 kendaraan per hari. Terdapat kendaraan berat,
Umur rencana 20 tahun, nilai CPR hanya 6%, semakin tinggi lalu lintas dan semakin rendah nilai CPR, maka ketebalan perkerasan dibutuhkan akan semakin besar. Nah, mengapa perlu beton 27 cm? Karena ada truk berat. Dan untuk kesimpulannya, yang pertama, perencanaan jalan dilakukan menggunakan data lalu lintas, CPR, dan umur rencana. Yang kedua, MDP 2024 digunakan sebagai pedoman desain perkerasan di Indonesia. Yang ketiga, analisis lalu lintas digunakan untuk memperkirakan beban kendaraan selama masa pelayanan jalan. Yang keempat, nilai CPR digunakan untuk menentukan kemampuan tanah dasar. Dan yang terakhir, pada contoh desain diperoleh plat beton 27 cm dan lapis pondasi agregat 15 cm. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon dan kurang kami ucapkan mohon maaf.